G-Talk. Speak to change. Yours! Halo Halo. teman-teman, halo, kembali lagi di podcast G-Talk Speak to Change. Dan di podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial kayak nasi goreng pakai telur. Dan di samping saya sudah ada dengan Bapak Ade Rohman. Pak Ade Rohman ini adalah Senior Manager di Toyota. Mungkin tanpa berlama-lama ya Bapak, kita bisa perkenalan langsung Pak, untuk teman-teman di rumah supaya lebih kenal. Perkenalkan, nama saya Ade Rohman. Saya lahir di Bandung. Saya sebagai orang Persib, kelahiran Bandung 14 Februari 68. Kurang lebih saya 55 tahun. Dan alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak dari 1 istri. Dan mudah-mudahan menjadi penyemangat saya untuk tetap bekerja lebih baik. Terima kasih. Oke, Demikian. 55 tahun berarti tidak jauh beda dengan saya ya Pak? Ya, selisih dikit lah. Oh, selisih dikit. Oke, perkenalannya sudah cukup jelas ya teman-teman di rumah. Jadi tamu kita hari ini adalah dengan Pak Ade. Pak Ade ini adalah master atau senior manager ya Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu kata orang. Kata orang memang seperti itu Pak. Mungkin teman-teman di rumah nih pengen tahu sih Pak tentang Bapak Ade lebih dalam lagi. Saya juga kepo nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak awal mula nih cerita Bapak bisa berkarir di Temin Pak? Baik, saya masuk di Silakan. Temin sebetulnya dulu namanya Toyota Mobilindo tahun Toyota Mobilindo. 1988. Wah, sudah lama Kurang banget tuh, Pak. lebih sampai sekarang udah 35 tahun. 35 tahun mengabdi di Temin. Ya. Mantap. Dan Applause dulu dong teman-teman untuk Pak Ade Perjalanannya sudah 35 tahun nih. di Temin dulu Mobilindo, kemudian merger menjadi TAM, Toyota Astra Motor. Toyota Astra Motor. Seiring dengan jalannya waktu, kemudian kita di-split TAM khusus penjualan dan Temin sebagai manufacturing. Kebetulan saya ada di Toyota Manufacturing Indonesia. Oke. sampai sekarang. Sampai sekarang berarti sudah 35 tahun Pak. Iya. Oke. Sejak Toyota ini sudah 50 tahun Pak. 51 tahun berarti Bapak sudah 50% ya Pak Ya, bergabung kurang di lebih seperti itu. Wih, mantap, keren sekali Bapak. Dan di sini sebenarnya saya punya banyak sekali list pertanyaan ya Pak ya yang bisa Bapak jawab dan bisa sharing-sharing juga ke teman-teman di rumah. Mungkin ya Pak, teman-teman ini agak kepo Pak. Sebenarnya kiat sukses apa saja sehingga Bapak bisa menjadi senior manager? Dengan saya dapat info kalau perjalanan karir awal Bapak ini sebagai team member. Ya. Apakah benar itu Pak? Betul. Terima kasih sahabat teman-teman atau generasi muda Toyota. Saya jelaskan di sini bahwa saya masuk tahun 88 dari team member. Memang kala itu saya lulus dari kalau sekarang SMK. SMK dulu namanya STM. Tetapi seiring dengan waktu saya coba mendalami apa yang kita dapatkan di Toyota, di mana memang di Toyota dikasih pembekalan beberapa ilmu yang kita implementasikan, dari mulai bagaimana kita mengetahui pekerjaan dengan baik melalui fundamental skill. Kebetulan di Toyota ini diajarkan ke setiap orang yang baru masuk. Oh, ada trainingnya ya Ya, Pak ada ya? trainingnya. Oke, Jadi oke, siap. generasi muda yang belum pernah mengalami itu, kalau di Toyota kayaknya perlu bertanya apakah mau daftar di learning center untuk belajar itu, karena itu adalah sebagai basic skill bagaimana kita bekerja di Toyota. Oh, jadi setiap karyawan Yes. ini wajib ya Pak mengikuti Wajib training memahami dari itu, karena fundamental skill itu akan dipakai ketika nanti bekerja aktual di lapangan. Oke, Kemudian baik. yang kedua juga saya belajar mengenai tentang peran seorang pekerja, di mana di situ masing-masing peran dijelaskan, baik dari tim member, tim leader, sampai GL, sampai bahkan manajer, apa aja sih peran yang harus dilakukan. Itu sebuah training juga Pak? Training juga di TLC yang memang semua dapat sesuai peran yang masing-masing di hadapi gitu ya. Oh, oke. Nah, selanjutnya juga ada teaching skill atau bagaimana cara mengajar pekerjaan dengan baik, karena tidak harus pimpinan saja, tetapi semua senior
harus mengajarkan ke yang junior. Mm-mm. Nah, itulah hebatnya di Toyota, di mana Toyota memberi pengajaran pembekalan tidak hanya mentargetkan 5 major measure yang harus dicapai. Ya, diantaranya safety harus terjaga dengan baik, zero Tentu accident, saja quality Pak. juga nomor satu. Iya. Jadi safety karena- first, quality tetap nomor satu. Mm-mm. Ya kan? Begitu juga productivity, cost, dan human resource development. Diantaranya bagaimana kita juga mendeliver ilmu kita ke junior kita. Nah, itu juga dipelajari di Toyota, namanya Toyota Job Instruction. Nah, Jadi banyak ya Pak step-step training Yes. yang Bapak lalui Ya, dari betul. awal menjadi team member, ya, harus mengikuti training-training dahulu ya Pak. ya. Oke, Nah. siap. Yang terpenting adalah juga kita mampu berkomunikasi, ada communication skill di sini. Ya, ada komunikasi skill bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, teamwork dengan orang lain, bekerja sama, dan kita juga bisa mengimprove area kerja. Kalau tadi communication skill dengan TCS Mm-mm. di learning center kita dipelajari, kemudian bagaimana kita mengimprove area kerja, ada namanya training TPS, Toyota Production System. Toyota Production System. Nah, memang untuk menjadi pekerja yang handal ada 5 misi yang harus kita pahamin. Ada 2 pengetahuan dan 3 skill. Nah, pengetahuan tentang bagaimana kita bekerja melalui fundamental skill. Yang kedua adalah pengetahuan tentang tugas dan peran kita sebagai pekerja atau pimpinan kerja sesuai layer yang kita hadapi atau kita alami. Yang ketiga adalah kemampuan mengajar, kemudian kemampuan berkaizen, dan kemampuan berkomunikasi. Kaizen nih Pak. Kaizen. Sepertinya mungkin teman-teman di rumah agak sedikit kurang paham ya Pak. Iya. Kaizen ini apa nih Pak? Nah, Boleh dibantu jelaskan Pak? Kaizen itu kita dapat dari pelajaran Toyota Production System yang artinya Oke. mengimprove area kerja terus-menerus. Jadi selalu PDCA. Improvement. Setelah kita bekerja mengimprove, tidak selesai atau puasanya satu putaran, tetapi kita cek apakah ada yang harus direview lagi, kita plan, do, check, action lagi, terus kita gulirkan PDCA sehingga harapannya area kerja kita akan lebih baik lagi. Lebih baik lagi, Kira-kira karyawan-karyawannya juga lebih terupgrade lagi skillnya ya Pak. Tadi saya sebenarnya sedikit kepo ya teman-teman di rumah juga. Tadi kan Bapak info kalau Bapak di sini join dari dari akhir Bapak lulus SMK Pak. Iya, Apakah lulus Bapak SMK. ini melanjutkan S1 lagi, D3 lagi Nah. atau enggak nih Pak? itulah sebabnya kenapa saya juga senang bekerja di Toyota. Ya. Karena di Toyota itu cukup belajar dengan apa yang dikasih. Kalau kita mau dan kita bisa mengimplementasikan, kita bisa meningkatkan level skill kita. Jadi saya pure murni belajar itu karena Toyota. Jadi Oke. bagi teman-teman semua, kalau mau belajar mengenai ilmu manufacturing, Manufacturer. ada di Toyota. Dari 5 tadi item saja yang kita dalamin, kalau kita implementasikan dengan baik, sehingga kita bisa melakukan apa yang diharapkan oleh perusahaan atau sebuah manufacturing sesuai target yang mungkin dicita-citakan oleh semua perusahaan. Oh, bahkan Seperti itu. jadi dari grade SMK pun Ya, bisa ya Pak Ya. untuk bekerja di sini dan tidak harus S1 Ya. seperti itu. Karena nantinya akan ada training-training lanjutan ya Ya. sehingga membuat people development atau mungkin karyawan Toyota menjadi lebih Ya. terupgrade lagi Pak Ya. ilmunya. kebetulan Seperti kalau di Temin mungkin ada beberapa perusahaan yang sama dengan Temin, Mm-mm. ada 2 jalur kepemimpinan. Dua Satu jalur. lewat akademisi, Mm. kedua lewat praktisi. Nah, kebetulan saya diantaranya adalah dari praktisi. praktisi. Artinya betul-betul apa yang saya pelajari, dan kebetulan saya sebagai trainer di materi tersebut, saya implementasikan praktek langsung dengan teman-teman di lapangan. Nah, itulah yang membuat saya mungkin lebih mendarah daging terhadap apa yang saya implementasikan, karena memang tidak hanya sebagai pekerja, saya juga mengajarkan kemudian mengimplementasikan. Karena kalau belajar aja hanya in class training, Ya. rasanya cuma 30% kita kuasai. kurang paham lah Tetapi ya Pak. yang terpenting adalah bagaimana kita implementasi, kemudian shadowing di lapangan sebagai aktual implementasi. Nah, itu mungkin kiat yang harus teman-teman pahami, dan kita harus percaya siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau kita mau dan mampu melakukan itu, Wih. saya yakin semua bisa.
semua orang bisa jadi siapapun ya Yes. Pak ya. Tentu Apalagi saja, semboyan keren SMK sekali. itu SMK bisa. Nah, kira-kira sama lah dengan semboyan-semboyan itu. Ya, sehingga kita berharap ke generasi muda Toyota seluruh yang ada di Indonesia bisa memotivasi hal tersebut. Jadi jangan melihat apa sih latar belakang kita, tetapi apa yang kita dapat coba kita cerna, ajarkan dan implementasikan. Oke, jadi mah intinya untuk anak muda zaman sekarang nih Pak, untuk teman-teman di rumah juga, Ya. jangan mudah insecure ya Pak ya. Yes. Jadi karena kita tuh bisa merintih karir dari awal pun, Ya. dari kita SMK pun kita bisa jadi seorang senior manager seperti Bapak Ya. ini. Kurang Jadi lebih nggak seperti perlu itu. insecure ya Pak ya. Ya. Semangat terus buat teman-teman di rumah untuk meraih cita-citanya. Jadi jangan mudah menyerah dan sarannya jangan apa nih Pak? Ya. Jangan terlalu banyak main gadget. Ya, fokus terhadap apa yang kita dapatkan, Fokus kemudian implementasikan dan implementasikan. evaluasi. Kalau di Toyota Evaluasi. itu namanya ada PDCA, Plan Do PDCA. Check Action, selalu dievaluasi Oke. untuk lebih baik lagi. Oke, itu saran dari Bapak Ade Rohman ya, Pak. Ya. Nah, di sini saya ada pertanyaan lagi sih, Pak. Ya. Mungkin saya terlihat banyak nanya ya, Pak ya, Ya. tapi ini sebagai bahan sharing-sharing juga untuk teman-teman di rumah. Jadi saya sudah dengar nih, Pak, cerita Bapak dari awal Bapak bekerja di Temin. Apa ya, Pak? Kesulitan mungkin, Pak. Kesulitan selama Bapak menjadi member. Ya. Sehingga Bapak sekarang sudah bisa menjadi senior manager, Pak. Kesulitan apa saja dalam pekerjaan sih, Pak? Mungkin kayak dalam job desk-nya mungkin, Pak. Ya. Sebetulnya setiap kesulitan ada pemecahan masalahnya. Dimana kita juga ada namanya training problem solving kalau di Toyota itu ya. Ada trainingnya juga Iya, ya, Pak? ada TBP gitu kan. Ada QCC, yaitu yang bergrup. Dan ketika kita sebagai individu kita bisa komunikasi juga, karena di setiap layar kita punya pimpinan lebih atas. Atasan kita berkewajiban untuk konseling kesulitan kita. Sehingga ketika ada kesulitan apa yang kita terima dari training kemudian diimplementasikan ternyata masih ada masalah. Nah, tugas kita komunikasi dengan pimpinan yang satu tingkat di atas kita, dan mereka pun pimpinan kita karena mereka dibekali dengan Toyota Job Instruction pasti akan memberikan konseling sebaik mungkin. Karena di dalam Toyota Job Instruction jika pekerja tidak menguasai pekerjaannya berarti instruktur tidak berhasil mengajar. Nah, di dalam pekerjaan siapa instrukturnya? Pimpinannya. Oleh karena itu pimpinan kita pun pasti berusaha untuk memberi apa yang terbaik sehingga membernya bisa memahami kesulitan dan bisa mengimprove apa yang dihadapi. Kira-kira itu. Oke. Di sini saya lihat Bapak juga tadi sudah cerita banyak sekali training-training yang ada di Toyota ya, Pak ya. Ya. Ini trainingnya ini khusus untuk karyawan saja atau masyarakat luar bisa join juga, Pak? Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman di rumah Nah, nih, Pak. memang secara priority utama di semua orang Toyota yang masuk ke Toyota wajib mendapatkan training tersebut. Iya. Tetapi sekarang udah dibuka untuk umum, Sudah makanya dibuka untuk umum. mungkin beberapa Oke. teman-teman juga tahu ada yang namanya Toyota Production System di Gramedia. Tetapi secara teoriti. Tetapi untuk mengetahui praktek dan implementasinya di Toyota lebih lengkap karena ada namanya on the job development. Artinya On the job development. tidak hanya training in class tetapi betul-betul diimplementasikan di lapangan. Ada praktek langsungnya ya, Tidak Pak? hanya OJT tetapi ada namanya OJD untuk Oke. meningkatkan kemampuan skill yang kita pahami secara teori dan dipraktikkan. Siap. Itu ya lebihnya kalau di Toyota. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Bagi teman-teman di rumah, kita bisa menjadikan Bapak Ade sebagai inspirasi kita untuk bisa meraih kesuksesan di masa depan ya. Dan mungkin bisa di-share, Pak, motivasinya kepada teman-teman di rumah nih, Pak. Baik, terima kasih. Tadi udah sampaikan ada 5 aspek yang harus kita pelajari. Dari Ya, mulai betul. 2 pengetahuan, 3 skill. Untuk mencapai kompetensi dan kompetisi tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan skill, tetapi yang terpenting adalah attitude. Jadi mutlak pengetahuan, skill dan attitude harus kita kuasai. Memang pada dasarnya aspek sumber daya manusia lah yang menjadi penting di sini. Saya pikir itu motivasi dari saya. Oke, jadi ada 3 poin motivasinya ya, Pak ya. Yang pertama ini ada pengetahuan,
yang kedua ini ada skill, dan yang ketiga ini ada attitude. Nah, silakan nih teman-teman di rumah diingat 3 motivasi dari Pak Ade Rohman. Oke Bapak, mungkin terakhir nih Pak, sebelum kita tutup sesi podcastnya Pak, saya pengen tanya sih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak kata-kata mutiara Pak yang menjadi pedoman Bapak selama hidup? Bisa di-share Pak ke teman-teman di rumah. Oke, baik. Yang menjadi pedoman hidup selama saya bekerja dan implementasi pekerjaan sehari-hari adalah pertama, ketika kita belajar, benar-benarlah belajar. Ketika bekerja, benar-benar bekerja. Dan ketika kita menikmati hasil, benar-benar menikmati dan mensyukuri hidup. Dan jangan lupa, lakukan hal yang terkecil apapun mulai dari saat ini. Jangan menunggu besok. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ade terkait kata-kata mutiara dan juga motivasinya. Semoga bisa diambil ya ilmunya di sesi podcast kita pada sesi kali ini. Mungkin sekian Bapak podcastnya. Kita sudah selesai Pak sharing-sharing dengan teman-teman ya. Untuk terakhir kita bisa jargon dulu ya Pak ya. Jadi di sini ada Tito mempunyai jargon speak to change. Kita bisa sama-sama bilang aja Pak jika saya bilang Tito, dan kita akan bilang speak to change. Tito, speak to change. Bye bye. See you teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kamu.